Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Diana Iftitah, NIM T2019-1018. Di sini saya akan membahas bagian tentang pengertian dan juga syarat-syarat guru pembimbing. Nah, yang pertama yaitu tentang pengertian guru pembimbing. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pembimbing berasal dari kata bimbing dengan tambahan pe yang berarti orang atau pelaku pembimbingan. Jadi, pembimbing itu merupakan orang yang melakukan proses bimbingan atau pembimbing. Sedangkan arti bimbingan sendiri ialah proses pemberian bantuan kepada peserta didik dengan memperhatikan murid itu sebagai individu dan makhluk sosial serta memperhatikan adanya perbedaan individu agar peserta didik dapat membuat tahap maju seoptimal mungkin dalam proses perkembangannya dan juga agar peserta didik dapat menolong dirinya untuk menganalisa dan juga memecahkan masalah, semuanya itu demi memajukan kebahagiaan hidup, terutama ditekankan pada kesejahteraan mental. Nah, adanya pembimbing atau guru BK ini sangat tepat di sekolah karena untuk membuat peserta didik lebih berkembang ke arah semaksimal mungkin. Yang kedua yaitu tentang syarat-syarat guru pembimbing. Guru BK memang itu seharusnya memiliki pengetahuan mengenai cara menuntaskan masalah siswa. Nah, oleh karena itu, guru BK hendaknya juga memenuhi syarat-syarat yang harus dimiliki. Hal ini sebagai bekal guru pembimbing atau guru BK untuk menjalankan tugasnya dan juga tentunya untuk membantu dalam proses pelaksanaan bimbingan dan konseling. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang guru pembimbing atau guru BK, yang pertama yaitu seorang pembimbing harus mempunyai pengetahuan yang cukup luas, baik dari segi teori maupun praktek. Yang kedua yaitu adanya kemantapan atau kestabilan di dalam psikisnya, terutama dalam segi emosi. Yang ketiga yaitu seorang guru pembimbing harus sehat jasmani maupun psikisnya. Yang keempat yaitu seorang guru pembimbing juga harus mempunyai kecintaan terhadap pekerjaannya dan juga terhadap anak atau individu yang dihadapinya. Yang kelima yaitu seorang guru pembimbing juga harus mempunyai inisiatif yang baik sehingga dapat diharapkan usaha bimbingan dan konseling berkembang ke arah keadaan yang lebih sempurna demi untuk kemajuan sekolah. Yang keenam yaitu pembimbing juga harus ramah tamah, sopan santun di dalam segala perbuatannya, sehingga pembimbing juga dapat bekerja sama dan juga memberikan bantuan secukupnya untuk kepentingan anak peserta didik. Yang ketujuh yaitu pembimbing juga diharapkan mempunyai sifat yang dapat menjalankan prinsip-prinsip serta kode etik bimbingan konseling dengan sebaik-baiknya. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai pengertian dan juga syarat-syarat guru pembimbing. Untuk mengenai selanjutnya, materi selanjutnya akan dibahas oleh anggota kelompok 11 lainnya. Perkenalkan, nama saya Arini Maulidia Liaswardi, NIM T2019-1041. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran dan tugas guru BK. Yang pertama yaitu peran guru BK. Sebelumnya kita harus tahu apa pengertian dari peran itu sendiri. Peranan berasal dari kata peran, berarti sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama. Dalam arti lain, peranan adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa atau aktivitas dalam hal yang dibebankan kepadanya dan berusaha melakukan yang terbaik. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam mendidik siswa-siswa menuju ke arah tujuan yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Guru BK dan guru merupakan suatu tim yang sangat dibutuhkan agar siswa-siswa yang mempunyai suatu masalah dapat terbantu, sehingga mereka dapat belajar dengan lebih baik lagi dan menciptakan kondisi yang kondusif yang
pada saat belajar mengajar berlangsung. Menurut Undang-Undang Nomor 20 atau 30 Pasal 1 ayat 6 yang menyatakan bahwa keberadaan konselor dalam sistem pendidikan sebagai salah satu kualifikasi pendidikan sejajar dengan kualifikasi guru, dosen pamong belajar, tutor, dan fasilitator. Dari paparan di atas, dapat dijelaskan bahwa konselor merupakan suatu pekerjaan profesi. Pekerjaan konselor hanya bisa dilaksanakan oleh orang profesional dan telah disiapkan khusus melalui pendidikan formal. Konselor juga dituntut melaksanakan kewajiban-kewajiban profesinya secara profesional. Menurut Tohirin menyatakan bahwa saat ini keberadaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah tampak lebih baik dibanding era sebelumnya. Pengakuan ke arah layanan bimbingan dan konseling sebagai suatu profesi sudah semakin mengkristal, terutama dari pemerintah dan kalangan profesi lainnya. Dengan layanan bimbingan dan konseling, diharapkan sebuah lembaga pendidikan dapat membentuk karakter siswa yang baik dan mewujudkan nilai-nilai edukatif yang membangun. Selain itu, bimbingan konseling juga sebagai tempat mencurahkan segala keluh kesah yang mungkin begitu rumit dialami suatu individu. Bimbingan dan konseling mengembangkan beberapa peran utamanya sebagai sebuah layanan. Bimbingan dan konseling juga memiliki potensi yang mengarah ke pembentukan karakter kebangsaan yang sesuai dengan cita-cita bangsa. Begitu pentingnya layanan bimbingan dan konseling yang mampu ikut mewujudkan generasi penerus yang berkarakter. Yang pertama, bimbingan konseling mendampingi siswa dalam pengembangan belajar di sekolah. Yang kedua, bimbingan konseling membantu mereka mengenali diri mereka sendiri. Yang ketiga, menentukan cita-cita dan tujuan hidupnya serta menyusun kerangka tujuan-tujuan tersebut. Yang keempat, membantu menyelesaikan masalah yang mengganggu proses belajar di sekolah. Selanjutnya yaitu tugas guru BK. Menurut Abu Bakar M. Ludin mengemukakan bahwa tugas konselor sekolah yaitu yang pertama, memberikan siswa kesempatan untuk berbicara tentang masalah-masalahnya. Yang kedua, melakukan konseling dengan keputusan yang optimal. Yang ketiga, melakukan konseling dengan siswa yang mengalami kegagalan akademis. Yang keempat, melakukan konseling dengan siswa dalam mengevaluasi kemampuan pribadi dan keterbatasan. Yang kelima, melakukan konseling dengan siswa tentang kesulitan belajar. Tugas guru pembimbing secara umum ada dua, yaitu memberi layanan bimbingan dan konseling dan mengasuh siswa. Dalam melaksanakan layanan berpedoman kepada BK 17 yang terdiri dari 8 bidang bimbingan, 10 jenis layanan, dan 6 kegiatan pendukung. Secara terperinci dijelaskan sebagai berikut. Bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, karir, agama, keluarga, kehidupan bermasyarakat, dan kehidupan bernegara. Jenis layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, penguasaan konten, konseling perorangan, bimbingan kelompok, konseling kelompok, konsultasi, mediasi, dan layanan advokasi. Jenis kegiatan pendukung yaitu aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan pustaka, dan alih tangan kasus. Sedangkan secara khusus, tugas pembimbing dijelaskan dalam SK Mendikbud
Nomor 25 tahun 1995 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, yang menggariskan bahwa tugas pokok guru pembimbing di sekolah menyusun program bimbingan, yaitu rencana layanan bimbingan dan konseling dalam bidang bimbingan pribadi, belajar, sosial, dan karir. Yang pertama, melaksanakan program bimbingan, yaitu melaksanakan fungsi pemahaman, pencegahan, pengentasan, pemeliharaan, dan pengembangan dalam setiap layanan. Yang kedua, evaluasi pelaksanaan bidang layanan. Yang ketiga, analisis evaluasi. Yang keempat, hasil tindak lanjut. Saya Kartika Diwartini, NIM T 2019-1012. Saya akan melanjutkan penjelasan teman saya, yakni tentang pembinaan profesi guru BK. Nah, tuntutan keprofesionalan guru ini merupakan dasar dari sejumlah persyaratan seseorang yang dapat diakui orang tersebut profesional dan memiliki kompetensi. Nah, begitupun juga guru memiliki beberapa persyaratan dan beberapa kompetensi. Nah, dalam kompetensi tersebut ada 4 hal yang ada di kompetensi guru tersebut, diantaranya kompetensi personal, kompetensi sosial, kompetensi keprofesional, dan kompetensi pedagogik. Nah, dalam hubungan beberapa kompetensi ini, tenaga profesional kependidikan, kompetensi ini menunjukkan merujuk kepada performance atau perbuatan yang bersifat rasional dan memenuhi spesifikasi prasyarat yang harus diimplementasikan oleh tenaga pendidik tersebut yang berorientasi kepada kualitas pendidikan. Nah, demikian kinerja guru BK yang profesional sangat dipengaruhi oleh kualitas penguasaan dari 4 kompetensi tersebut yang dilandasi dari sikap, nilai, dan kecenderungan pribadi yang mendukung. Nah, dari beberapa kompetensi tersebut berikut beberapa upaya peningkatan profesi guru BK yang dapat didukung dengan berbagai faktor. Yang pertama adalah ketersediaan dan mutu guru. Nah, dalam hal ini pada saat ini masih banyak guru yang merasakan rasa inferior terhadap potensi lain yang masih melekat di hati mereka. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kurangnya rasa bangga akan keprofesian guru BK tersebut yang akan memengaruhi motivasi kerja dan citra masyarakat terhadap profesi guru, terutama profesi guru BK tersebut. Nah, seorang guru seharusnya itu memiliki keyakinan dengan sepenuh hati dalam menjalankan tugasnya. Mutu seorang guru juga harus diperhatikan agar nantinya menghasilkan generasi yang membanggakan. Yang kedua adalah pendidikan profesi guru BK. Nah, dalam program pendidikan profesi guru ini atau PPG ini biasanya dapat disebut dengan program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 dan S1 kependidikan dan S1 atau D4 non-kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru dengan menguasai beberapa kompetensi guru yang telah saya sebutkan itu tadi. Nah, khusus guru bimbingan dan konseling ini diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Khusus bagi program PPG BK bertujuan untuk menghasilkan guru bimbingan dan konseling atau konselor yang mampu menyelenggarakan bimbingan dan konseling yang memandirikan melalui layanan BK komprehensif. Yang ketiga adalah mekanisme pembinaan dalam jabatan. Nah, dalam mekanisme pembinaan dalam jabatan ini memiliki upaya dalam penyelenggaraan
dari berbagai aspek dan tahap penanganan pembinaan dalam jabatan profesional guru BK. Nah, ketiga upaya itu adalah sebagai berikut, diantaranya mekanisme dan prosedur penghargaan aspek layanan ahli bimbingan dan konseling yang perlu dikembangkan. Yang kedua adalah sistem-sistem kepengawasan di jenjang SLTA yang berlaku sekarang jelas memerlukan penyesuaian yang mendasar. Yang terakhir adalah keterbukaan informasi dan kesempatan untuk meraih kualifikasi formal yang lebih tinggi. Misalnya jenjang S1 sampai S3 yang relevan dengan keilmuan bimbingan dan konseling. Yang keempat adalah peranan organisasi profesi. Pengawasan mutu layanan suatu bidang profesional dilakukan oleh kelompok ahli yang dipandu oleh nilai-nilai profesi yang sejati, yaitu mengabdi keahlian bagi kemaslahatan orang banyak. Nah, organisasi profesi BK ini sangat berperan untuk meningkatkan keprofesionalitas dalam khususnya bagi guru BK. Dalam hal ini, guru BK di sekolah bisa masuk menjadi bagian dari organisasi profesi guru, yaitu PGRI dan organisasi profesi konselor yang biasa disebut dengan APKIN. Yang selanjutnya adalah penilaian kinerja dan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, penilaian kinerja guru BK ini merupakan suatu upaya meningkatkan keprofesionalan serta martabat guru BK. Selain itu, hasilnya akan sangat bermanfaat untuk melakukan pembinaan dan yang berkelanjutan terhadap profesi guru BK dan sangat berkaitan erat dengan keberlanjutan tunjangan profesi atau yang biasa disebut dengan sertifikasi yang telah diterima maupun penghitungan atau penetapan angka kredit jabatan fungsional guru BK. Nah, sistem PKG ini atau sistem penilaian kinerja guru ini merupakan sistem penilaian yang dirancang untuk mengidentifikasi kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya melalui pengukuran penguasaan kompetensi yang ditunjuk dalam unjuk kerjanya. Nah, secara umum PKG itu dibagi menjadi dua fungsi utama, diantaranya untuk menilai kemampuan guru dalam menerapkan suatu kompetensi dan keterampilan dalam pembelajaran, pembimbingan dan pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Nah, hasil dari PKG ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menentukan berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan mutu dan kinerja guru sebagai ujung tombak pelaksanaan proses pendidikan dalam menciptakan insan yang cerdas, komprehensif, dan berdaya saing tinggi. Nah, PKG ini merupakan acuan bagi sekolah atau madrasah untuk menetapkan pengembangan karir dan promosi guru. Bagi guru, PKG ini merupakan pedoman untuk mengetahui unsur-unsur kinerja yang dinilai dan merupakan sarana untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan individu dalam rangka memperbaiki kualitas kerjanya. Dalam PKG ini, guru wajib mencatat dan menginventariskan seluruh kegiatan yang dilakukan lah. Dan PKG ini terhadap guru dilakukan minimal 1 kali dalam setahun. Nah, berikut beberapa cakupan kegiatan dalam PKB. PKB itu merupakan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan guru yang profesional, bermartabat, dan sejahtera sehingga guru dapat berpartisipasi aktif untuk membentuk insan Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, dan memiliki jiwa estetis, etis, berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian. Nah, kegiatan PKB ini ada 3 kegiatan, diantaranya pengembangan diri yang meliputi mengikuti diklat fungsional
dan melaksanakan kegiatan kolektif guru. Selanjutnya adalah publikasi ilmiah yang meliputi pembuatan publikasi ilmiah, hasil penelitian, dan membuat publikasi buku. Dan yang ketiga adalah karya inovatif yang meliputi menemukan teknologi tepat guna, menemukan atau menciptakan karya seni, dan membuat atau memodifikasi alat pembelajaran serta mengikuti pengembangan, penyusunan standar pedoman soal dan sejenisnya. Nah, tujuan umum PKB ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah atau madrasah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Nah, sedangkan tujuan khusus PKB diantaranya memfasilitasi guru untuk mencapai standar kompetensi profesi yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah memfasilitasi guru untuk terus memutakhirkan kompetensi yang mereka miliki sekarang dengan apa yang menjadi tuntutan ke depannya. Yang ketiga adalah memotivasi guru-guru untuk tetap memiliki komitmen melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional. Dan yang terakhir adalah mengangkat citra harkat martabat profesi guru, rasa hormat dan kebanggaan kepada penyandang profesi guru. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.